Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan diam 1000 bahasa darinya tak lagi berarti apapun bagimu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, bagi memulakan, kita cuba cek dahulu ya seperti apa energi dia. Seseorang yang sikap diamnya tidak lagi berarti apapun bagimu. Okey teman-teman, hari ini kita akan cuba menarik energi seseorang yang mungkin ya sudah lama mendiamkan kamu atau selalu memiliki kebiasaan untuk mendiamkan kamu. Sehingga kamu detik ini tidak lagi merasakan apa-apa dari dirinya. Maka kita lihatkan di sini teman-teman ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sikap diamnya tidak lagi memengaruhi kamu sama sekali ya. Kita cuba lihatkan seperti apa energinya. I am not happy with the changes you make your ways towards me. Teman-teman, ini menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya mulai menyedari akan perubahan-perubahan yang kamu lakukan di dalam hubungan ini. Nah, misalnya mungkin ya, kamu berubah sikap ya, kamu berubah cara, apapun yang kamu lakukan, sosok ini dapat merasakan kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu tidak lagi seperti sebelumnya. Teman-teman, ini gambaran daripada seseorang yang sebenarnya entah diekspresikan ataupun tidak ya, tetapi dia memang tidak happy, tidak bahagia di saat menyedari yang kamu tidak lagi melayannya seperti dulu. Nah, ini teman-teman mungkin ya, cara kamu memberikan perhatian ya, cara kamu berbicara dengannya, dan dia dapat merasakan perubahan kamu yang sangat drastis. Teman-teman, ini menggambarkan energi hubungan kalian yang tidak lagi seperti dulu ya. Nah, gambaran daripada si dia menyadari kamu sudah pun mulai berubah. Okey teman-teman, I find my strength in you. Nah, setelah merasakan perubahan sikap kamu, teman-teman, dia baru tersedar bahawa segala semangat dan kekuatan itu datangnya dari kamu. Maka jikalau kamu sedang menyuntikkan perubahan, kamu tidak lagi seperti memberikan perhatian ya, teman-teman, orang ini seolah-olah kehilangan semangatnya. Nah, teman-teman, dia baru sedar ya, tanpa kamu dia ini bukan siapa-siapa dan seperti kehilangan semangat untuk menjalankan hari-harinya. I can feel your energy near me every day. Teman-teman, walaupun detik ini ya, sikap diamnya dia tidak lagi mempengaruhi kamu dan kamu juga mungkin sudah malas, seperti tidak mahu lagi memberikan perhatian kepada dirinya, entah apa yang kalian lakukan di sini ya. Mungkin saling diam-diaman atau kamu mulai menarik diri ya, udah malas untuk melayan dia. Teman-teman, dia tetap bisa merasakan energi kamu yang sangat dekat dengannya hampir setiap hari. Maka teman-teman, ini seperti jauh di mata tetapi dekat di hati ya. Walaupun kalian di sini mungkin tidak berkomunikasi, tidak lagi seperti dulu, tetapi teman-teman, dia tetap merasakan energi kamu yang mendekatinya hampir setiap hari. Dalam arti kata lain teman-teman, walaupun kamu sudah mulai berubah di sini, sosok ini tetap feel ya, tetap merasakan seolah-olah kamu dekat dengannya. Entah dia ini tidak mahu melepaskan kamu atau tidak bisa berdepan dengan kenyataan bahawa kalian berdua tidak lagi seperti dulu. Okey teman-teman, I wish you would call me. Nah, ini teman-teman, sikap diamnya tidak lagi mempengaruhi kamu. Kamu udah seperti mengabaikannya dan detik ini teman-teman, dia benar-benar berharap yang kamu akan kembali texting ya atau meneleponnya. Nah, teman-teman, sosok ini mulai merindukan ya, video call ya, audio call yang sering kamu lakukan hampir setiap hari. Tetapi sekarang ini teman-teman, kamu tidak lagi meneleponnya atau menghubunginya ya. You're my heart desire. Nah teman-teman, orang yang sempat meremehkan kamu dan setelah kamu mulai menjauh, baru dia sedar bahawa di dalam hatinya, kamu adalah sosok yang sangat diinginkannya. Ini seperti kesedaran yang datang sedikit terlambat, atau teman-teman mungkin seseorang ini mengambil waktu yang cukup lama ya untuk mencernakan perasaan sebenarnya. Teman-teman, di saat kamu ada, dia mungkin tidak merasakan dia membutuhkan kamu. Tetapi di saat kamu memberikan perubahan, dia baru sedar yang diinginkan hatinya itu adalah kamu. Nah, ini teman-teman sekadar energinya sahaja. Apakah di sini mungkin ya kalian bisa mengaitkan energi ini dengan seseorang ya? Kita cuba lihatkan under the deck-nya. Will you text me again? Nah,
Ini yang saya jelaskan tadi. Seseorang yang benar-benar penasaran, ingin tahu apakah kamu akan texting atau meneleponnya. Nah, ini mungkin kebiasaan yang kamu lakukan dulu. Tetapi sekarang ini teman-teman jarang sekali ya untuk dia mendapatkan kabar berita darimu, apatah lagi textingannya ataupun video call, audio call dari kamu di sini. Maka teman-teman, sosok ini sangat merindukan kabar berita dari dirimu. Detik ini teman-teman ada keinginan yang sangat kuat untuk kembali ya berkomunikasi denganmu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini? Seseorang yang diamnya tidak lagi berarti apapun bagimu. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu detik ini? Jikalau sosok ini masih lagi mendiamkan kamu ya, kita lihatkan. I'm dying to hear from you again. Nah, ini kan sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Seseorang yang berharap banget walaupun dia masih mendiamkan kamu. Nah, ini yang anehnya ya teman-teman. Mungkin sosok ini memang orang yang agak pendiam ya, tidak akan duluan berkomunikasi. Saya tidak tahu teman-teman bagaimana hubungan kalian terjalin ya. Mungkin hubungan kalian ini diawali dengan kamu yang selalu mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Maka teman-teman, jikalau memang ada situasi yang seperti itu, maka di sini teman-teman, walaupun dia masih mendiamkan kamu, sebenarnya ada keinginan. Nah, ini kan I'm dying, sudah bermati-matian ya, sangat ingin mendengar sebuah kabar berita darimu. Nah, kemunculan kartu ini menunjukkan apa guys? Menunjukkan kamu di sini bukan sekadar udah malas ya untuk melayannya, kamu tidak lagi seperti terpengaruh dengan sikapnya yang terus mendiamkan kamu, tetapi teman-teman, kamu juga turut mendiamkan dia. Dan ada situasi di mana kalian di sini sudah cukup lama mendiamkannya. Maka di sini teman-teman, dia benar-benar seperti bermati-matian dan sangat berharap bisa mendapatkan sebuah kabar berita dari dirimu ya. Maka teman-teman, walaupun orang ini masih mendiamkan kamu, hal yang tidak kamu tahu sebenarnya, dia sangat ingin berbicara denganmu. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Dan seperti apa pula bisikan hatimu ke dia saat ini. Now let's say kamu di sini juga turut mendiamkan dia. Maka kita lihatkan seperti apa bisikan hatimu ke dia detik ini ya. Your face run through my mind daily. Teman-teman, walaupun di sini entah kamu mendiamkan dia atau tidak ya, gambaran wajahnya itu selalu seperti muncul lagi dan lagi. Kamu seolah-olah terbayang-bayangkan dia. Kamu selalu seperti melihat gambaran wajahnya dengan jelas hampir setiap hari. Nah, ini seperti sangat aneh ya guys. Entah kamu di sini mendiamkan dia atau tidak, tetapi wajahnya itu selalu kamu bayang-bayangkan. Nah, ini sama ada kamu benar-benar secara sengaja ataupun tidak untuk memikirkan dirinya, tetapi wajahnya akan muncul lagi dan lagi hampir setiap hari. Seperti kamu dapat melihat sebuah skrin ya, di mana kamu dapat melihat wajahnya dengan begitu jelas. Nah, ini seperti gambaran ataupun bayang-bayang seseorang yang selalu mengganggu kamu ya. Okey teman-teman, under the deck, you are the reason I smile. Nah, ini teman-teman seseorang yang kehilangan semangatnya ya. Kamu adalah alasan mengapa dia bisa senyum. Tetapi tanpa kamu teman-teman, ini bukan sekadar tidak bersemangat, tetapi untuk senyum teman-teman ya, itu juga agak sulit tanpa dirimu. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang telah membuatmu merasa sangat tawar hati terhadap dirinya. Mungkin juga ya sempat membuatkan beberapa di antara kalian mulai mati rasa. Kita lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang telah membuatmu merasa sangat tawar hati terhadap dirinya. Mungkin teman-teman kamu tidak lagi memiliki simpati ya apapun terhadap sosok ini. Contohnya seperti itu, kita lihatkan. Okey teman-teman, kemunculan The Chariot. Wow, gambaran seseorang yang sangat suka menunggang motosikalnya ya. Teman-teman, sosok ini mungkin orang yang sangat suka menunggang motosikal atau pernah membawa kamu ya pusing-pusing bersama seperti di gambar ini. Kamu mungkin pernah menaiki motosikalnya, entah dia yang menumpangkan kamu atau kamu yang menumpangkan dia ya. Teman-teman, seperti di gambar ini orang yang sangat berfokus ke arah
perjalanan. Saya menangkap orangnya orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya atau mungkin pekerjaannya membutuhkan dia ya untuk selalu berada di perjalanan. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan sangat sulit untuk mencari waktu, ada kalanya gagal fokus ke arah koneksi ini. Teman-teman, saya juga sempat merasakan mungkin banyak perbezaan di antara kamu dan sosok ini ya. Ini seperti gambaran seseorang yang secepat itu dia datang. Nah, ini teman-teman orang yang tidak konsisten ya. Sewaktu mengejar kamu, nah bukan main lagi. Secepat itu dia datang, secepat itu dia berangkat pergi. Okey teman-teman, kemunculan Justice menggambarkan seseorang yang sangat adil, orang yang penuh dengan pertimbangan. Kemunculan kartu ini teman-teman mungkin sempat menarik zodiak Libra ya. Dan kemunculan Chariot tadi menggambarkan seseorang yang berzodiak Cancer. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya nanti. Di sini dengan kemunculan Justice, saya menangkap seseorang yang sebenarnya penuh dengan pertimbangan ya. Tetapi beberapa di antara dia di sini, entah dia orang yang sudah berpunya atau mungkin teman-teman kamu yang sudah berpunya, tetapi bagi memudahkan penjelasannya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sempat berpisah dengan pasangannya. Entah ini baru berpisah atau sudah bertahun-tahun berpisah dengan pasangannya. Maka teman-teman, orang ini orang yang dia sempat merasakan seolah-olah dia gagal ya dalam sebuah pernikahan. Tetapi orangnya sangat adil, orangnya sangat seimbang energinya dan orang yang penuh dengan pertimbangan. Maka untuk datang kepada kamu juga teman-teman, dia akan mulai menimbang-nimbang. Orang yang penuh dengan pertimbangan dan tidak akan bertindak tanpa pertimbangan ini ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Death. Wow, ini seperti semua kartu mayor di sini. Wow, teman-teman, ini mungkin beberapa di antara dia ya, dalam diam, sebenarnya mempunyai perasaan yang cukup besar, perasaan yang sangat dalam terhadap dirimu. Tetapi ini mungkin ada kaitan dengan masa lalunya, kegagalan hubungan masa lalunya. Nah, ini teman-teman entah melibatkan ya, pernikahan yang tidak terjadi, pernikahan yang tidak berhasil ya, ataupun teman-teman mungkin trauma yang berkaitan dengan trauma ini banyak sebenarnya. Bukan trauma yang berkaitan hanya sekadar hubungan yang gagal ya, tetapi juga zaman kanak-kanaknya. Seperti itu ya, inner child-nya dia. Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang terpaksa menempuhi banyak kekecewaan ya dalam hidupnya. Seperti sebenarnya, jika dia ini orang yang pernah bernikah contohnya ya, mungkin dia benar-benar ingin menyelamatkan pernikahannya. Contohnya seperti itu. Tetapi apa pun yang dilakukannya tidak berhasil. Maka ada banyak kekecewaan, kesedihan di dalam hatinya. Perbedaannya adalah orang ini tidak menunjukkan sisi kelemahannya kepada kamu. Nah, ini teman-teman beberapa di antara dia ini mungkin ya energi mantan kamu, orang dari zaman kanak-kanakmu, orang yang memiliki memori denganmu, atau orang yang sudah lama kamu kenali. Mungkin ya, sejak daripada zaman sekolah lagi seperti itu. Okey teman-teman, Three of Swords. Nah, ini energi yang baru saya jelaskan tadi ya. Detik ini teman-teman, orang ini sebenarnya banyak menutupi kekecewaannya. Dia tidak pernah benar-benar menjelaskan ya, atau membicarakan hal-hal yang menyakitinya. Orang yang sangat berjaga-jaga ketika berbicara dengan kamu dan tidak mahu disalah mengertikan. Saya menangkap gambaran seperti ada ketakutan di dalam hatinya jikalau energi sesuatu yang seperti ini berlaku lagi. Maka teman-teman, dia seperti menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya. Maka ada banyak hal yang disembunyikannya yang kamu tidak tahu ya. Teman-teman, kemunculan kartu Justice. Nah, ini pula kartu Three of Swords ya. Teman-teman, kalian sesuaikan kerana saya tidak mahu keep on repeating ya. Ini mungkin melibatkan cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi atau orang yang sudah berpunya. Kamu sesuaikan ya. Jikalau tidak berkaitan, doesn't matter, abaikan sahaja. That means teman-teman, jikalau kamu single, dia single, mungkin di sini ada kekecewaan yang sangat mendalam. Orang yang mulai merenungkan kesilapannya kerana saat ini kalian sedang tidak berkomunikasi. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Magician, di sini banyak kartu mayor guys. Mengindikasikan atau menggambarkan energi seseorang yang sangat charming ya. Orang ini orang yang sangat mengandalkan dirinya sendiri dan orang yang berusaha dengan segenap hati untuk tidak disalah mengertikan. Teman-teman, orang ini seperti berlandaskan pengalaman masa lalunya. Saya menangkap dari tadi ya, dia sangat berhati-hati dari segi tutur bicaranya.
Mungkin dia tahu teman-temannya orang yang sangat diplomatis. Dia takut jika membicarakan sesuatu itu mungkin akan disalahfahami oleh kamu. Maka teman-teman dia sangat sangat berhati-hati dari segi tutur bicaranya dan orang ini orang yang sangat charming dan sangat nyaman sebenarnya berbicara denganmu. Tetapi apabila kalian sedang tidak berbicara, ini benar-benar menghancurkan hatinya. Maka ada keinginan yang kuat untuk kembali memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Teman-teman, sosok ini sosok yang kebanyakan daripada mereka tidak benar-benar menunjukkan kepada kamu sisi sebenarnya. Saya tidak tahu teman-teman, dari tadi saya menangkap orang yang penuh dengan kelukaan dan kamu tahu bagaimana dia menjalani hari-harinya untuk seperti tidak mengingati segala kegagalan, kelukaan di dalam hatinya, dia menyibukkan dirinya. Mungkin teman-temannya pekerjaannya sangat membantu. Jikalau pekerjaannya benar-benar mempunyai jadual yang sangat padat contohnya, itu sangat membantunya untuk divert, untuk tidak terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Nah, ini juga agak membantu jikalau detik ini kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sakit banget di saat tidak berkomunikasi denganmu. Kerana jauh di dalam hatinya kemunculan The Magician, dia tahu kamu adalah soulmate-nya dia. Okey teman-teman, sekali lagi Ten of Swords. Nah, ini tangan si dia, tangan kamu yang sama-sama kelihatan jatuh di sini Teman-teman, ini seperti situasi di mana sama-sama sebenarnya udah lelah. Sama-sama seperti tidak mahu mengalah. Dia tidak berkomunikasi dengan kamu, kamu juga tidak berkomunikasi dengannya. Di saat dia mendiamkan kamu, kamu juga tidak mahu melayan energinya. Kamu juga turut mengabaikannya. Maka teman-teman, ini kondisi di mana kamu merasakan seperti tidak mahu lagi memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Dan dia mulai merasakan kamu mulai melepaskan tangan, melepaskan genggaman tangannya. Maka teman-teman, di sini ada dua tangan yang jatuh yang menggambarkan masing-masing tidak mahu lagi mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi duluan. Dalam arti kata lain, kegagalan dalam sebuah hubungan. Ada hubungan yang sudah berakhir di sini. Maka wajarlah didampingi oleh kartu The Magician kerana sosok ini belum menyerah terhadap dirimu. Sakit banget teman-teman di saat masih lagi mengingati kamu dan tidak berkomunikasi denganmu. Bahkan dia sempat merasakan kamu udah mulai move on dari dirinya. Teman-teman, beberapa di antara dia mulai tergerak mungkin ingin mencari kamu, tetapi kerana ada pertimbangan yang cukup mendalam, membuatkan dia membatasi pergerakannya kepada kamu. Nah, ini kalian sesuaikan. Mengapa dia membatasi pergerakannya kepada kamu walaupun ada keinginan untuk datang bertemu dengan kamu? Apakah kondisi hubungan kalian tidak mengizinkan? Okey teman-teman, ciri-ciri lain Wheel of Fortune. Nah, ini menarik zodiak Sagittarius. Banyak kartu mayor yang muncul di sini guys, menggambarkan energi seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga untuk memperbaiki hubungan ini ke arah yang lebih positif ke depannya. Teman-teman, daripada gambar di kartu ini seseorang ini sedang merindukan momen-momen yang cukup membahagiakan dengan kamu. Nah, mungkin kalian pernah keluar bersama berjalan bersama. Teman-teman, jika ini sudah lama tidak dilakukan atau mungkin belum diwujudkan, dia sangat menginginkan momen itu. Orang ini merasa sangat fun, merasa sangat happy apabila bersama dengan kamu Tetapi beberapa di antara dia dengan kemunculan Wheel of Fortune seperti merasakan apakah mungkin tidak berkesempatan lagi untuk mendekati kamu. Okey teman-teman, sambil membaca kartu-kartu mayor ini teman-teman, zodiak Sagittarius, Cancer, Libra, Scorpio dan juga Gemini. Itu sangat mendominasi bacaan kita dan kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya dengan cepat. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, Virgo, Cancer dan juga Taurus. Okey teman-teman, ada beberapa zodiak yang berulang di sini Okey teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa menurut pemahamannya sikap diamnya tidak lagi mempengaruhi kamu. Nah teman-teman, orang ini mungkin sudah pun sedar walaupun dia mungkin sudah lama mendiamkan kamu seperti apa kamu mendiamkan dia, tetapi dia mulai sedar, mulai tahu seberapa lama pun dia mendiamkan kamu, apapun yang akan dia lakukan ke depannya, itu tidak akan lagi mempengaruhimu. Maka teman-teman, menurut pemahamannya, mengapa sikap diamnya
tidak lagi bisa mempengaruhi kamu. Kita lihatkan ya, menurut pemahamannya, mengapa dia sedar teman-teman, apapun yang dilakukannya itu tidak lagi mempengaruhi kamu. Stand your ground. Wow, teman-teman, dia mulai sedar ya, kamu akan tetap dengan pendirianmu. Teman-teman, kerana kamu tidak mahu lagi diremehkan, kamu tidak mahu lagi dianggap tidak serius, kamu tidak mahu lagi seseorang yang selalu mengambil inisiatif itu untuk mengabarinya. Kamu juga ingin merasa penting. Maka di sini teman-teman, dia menyadari ya, kamu juga memiliki kekuatan dan detik ini, kamu berpegang teguh kepada caramu sendiri. Jikalau dia terus mendiamkan kamu, kamu juga tidak akan mengalah. Kamu juga akan terus mendiamkan dirinya, walaupun mungkin ada rasa sakitnya. Tetapi teman-teman, you stand your ground. Kamu tetap teguh dengan pendirianmu. Maka dia sedar, jikalau kamu tetap teguh dengan pendirianmu, apapun yang dilakukannya, itu tidak akan seperti menggoncangkan kamu ya. Kerana teman-teman, kamu udah malas ya. Kerana setiap kali kamu yang perlu mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Teman-teman, daripada kartu dari pihak kalian di sini ya, walaupun kamu mungkin sedang tidak berkomunikasi, mungkin banyak mendiamkan ya, wajahnya itu selalu terbayang-bayang ya. Kamu selalu mengingati wajahnya. Seolah-olah ya, energi orang ini selalu mendekati kamu atau mengganggu kamu ya, ingin membuatkan kamu merasa bersalah atau mengingatinya. Nah, ini kan kamu lihat kartu dari pihaknya, I'm dying to hear from you again. Maka jikalau dia di sana bermati-matian, sangat berharap ada sebuah komunikasi darimu, maka sudah tentu teman-temannya, gambaran wajahnya itu akan senantiasa menghantui kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi, mengapa sikap diamnya tidak lagi mempengaruhi kamu. Be honest with yourself, kerana saat ini teman-teman, kamu mulai benar-benar jujur dengan sikapmu sendiri. Apakah kamu pantas diperlakukan seperti ini olehnya? Teman-teman, kamu tidak sanggup lagi membohongi dirimu ya. Selama ini, selama perjalanan hubungan ini, kamu yang banyak memperjuangkan dia. Nah, bagaimana dengan sisi kamu? Mengapa dia tidak memperjuangkan kamu? Selama ini teman-teman, kamu seolah-olah banyak menutupi ya segala sesuatu tentang dirinya, menutupi kelemahannya, menutupi kebohongannya, menutupi di saat dia tidak memperjuangkan kamu. Kamu seolah-olah you put up a lot with him, you put up a lot with her. Kamu seperti memberikan banyak alasan mengapa dia tidak bertindak, mengapa dia tidak mengabari kamu. Kamu seperti mewujudkan banyak alasan hanya untuk seperti mengamankan dirimu sendiri. Tetapi dengan kemunculan kartu ini, be honest with yourself. Kamu tidak sanggup lagi membohongi apapun yang dirasakan oleh hatimu. Maka detik ini teman-teman, kemunculan kartu ini memberikan gambaran yang sangat jelas ya. Sosok ini mulai menyadari kamu tidak mahu lagi membohongi dirimu sendiri. Jikalau kamu merasakan kamu diremehkan, tidak diperjuangkan, let it be. Maka di sini teman-teman, lebih baik kamu berdepan dengan sebuah kenyataan daripada berlanjutan membohongi hatimu sendiri. Maka ini menggambarkan mengapa kamu berpegang teguh ya, seperti kartu stand your ground, untuk tidak berganjak dengan apapun yang sudah kamu rencanakan, apapun yang sudah kamu tetapkan di hatimu. Yaitu teman-teman, jikalau dia tidak mahu menghubungi kamu, kamu juga akan terus ya mendiamkan dirinya. Breaking free. Wow, ini teman-teman, beberapa di antara kamu merasakan jikalau kamu tidak lagi mengharapkan dia, tidak lagi mengandalkan dirinya, kamu merasakan seolah-olah kamu detik ini bebas daripada sangkar itu ya. Kamu tidak lagi terperangkap, tidak lagi terpenjarakan. Kamu mulai merasakan kebebasan. Dulu sewaktu kamu perlu menantikan dia, mengandalkan dirinya, mengemis cintanya, kamu sempat merasakan seolah-olah kamu terpenjara. Tetapi dengan menerima situasi ini dengan lapang dada, kamu mulai merasakan seolah-olah kamu dibebaskan. Tidak lagi terpenjara, terperangkap dengan energi cinta yang tidak menentu. Teman-teman, kemunculan kartu ini juga menggambarkan seseorang ini mulai memahami ya. Kamu bukan sekadar move on, tetapi tidak lagi mengharapkan atau ingin menantinya. Kamu tidak lagi mengandalkan dirinya. Maka kamu bukan sekadar move on, tetapi benar-benar breaking free, bebas daripada dipenjarakan oleh hubungan cinta ini. Teman-teman, dalam arti kata lain ya, sosok ini tahu kamu tidak lagi mengharapkan dia. Kamu tidak akan lagi menantinya. Maka sikap diamnya dia itu tidak akan mempengaruhi kamu. Kerana di sini kamu sudah berhasil membebaskan dirimu dan berdamai dengan situasi dan dirimu sendiri. Kamu mencapai sebuah kedamaian di sini.
maka teman-teman dia tahu ya, kamu tidak lagi mengharapkan dirinya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. It depends on me. Wow, teman-teman, self-reliance. Menurut pemahamannya, kamu bukan sekadar berpegang teguh, bisa membebaskan diri, tetapi sekarang ini teman-teman, kamu lebih seperti you are in control. Kamu lebih mengendalikan situasi. Situasi yang sudah terjadi tidak lagi bergantung kepadanya, tetapi ini bergantung kepada kamu. You are more in control. Kamu di atas kendali, seperti itu ya. Dulu teman-teman mungkin dia yang mengendalikan kamu, tetapi detik ini teman-teman, dia seolah-olah tidak dapat lagi mengendalikan situasi ini, kerana kamu yang lebih mengendalikan situasi ini. Maka jikalau kamu tidak mahu berkomunikasi dengannya, memang tidak banyak yang akan dia lakukan. Teman-teman, kamu lebih bahagia seperti ini ya. Dengan tidak mengemis cinta, tidak mengharapkan cinta darinya, kamu lebih seperti merasa kuat, merasa bebas, dan segala sesuatu itu berasal dari dirimu. Kamu seperti menemukan kekuatan dirimu. Nah, detik ini teman-teman, kamu seperti menemukan kebahagiaan diri ya. Dan ini seperti menunjukkan kekuatan kamu di matanya dia. Di saat kamu memegang kendali, kamu menunjukkan kepada dia siapa yang in control, seperti itu ya. Maka teman-teman, ini membuatkan dia merasakan sangat-sangat kehilangan kamu. Dulu kamu mengemis cintanya, maka kamu dikendalikan olehnya. Tetapi sekarang ini teman-teman, kamu tidak lagi mengharapkan dia. Maka segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya, itu bergantung kepada kamu. Apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk mewujudkan sesuatu ya? Okey teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa menurut pemahamannya sikap diamnya tidak lagi mempengaruhi kamu ya. Okey teman-teman, body movement. Kerana saat ini teman-teman kamu lagi sibuk. Banyak pergerakan dalam hidup kamu dan kamu mungkin terlihat ada peningkatan diri, kemajuan diri atau peningkatan dari segi keberhasilan. Mungkin teman-teman ada pendapatan yang semakin bertambah, kamu semakin sibuk, semakin bergerak ke sana ke sini dan kamu tidak lagi stagnan seperti dulu. Wow, ini teman-teman membuatkan dia merasakan jadual kamu yang sangat sibuk. Sudah pasti ya, kamu tidak mahu terdistraksi dengan energi-energi seperti ini. Kemunculan kartu ini juga menggambarkan kemajuan hidupmu. Kamu yang semakin maju, semakin melangkah ke depan. Teman-teman, jikalau kamu sudah mulai melangkah ke depan, kamu tidak akan berpaling ke belakang. Seperti di gambar ini. Kamu lihatnya di gambar ini seolah-olah seorang gadis ini terapung-apung di udara. Kamu mulai merasa ringan, tidak ada sesuatu yang berat yang untuk menarik kamu kembali ya. Kamu merasa dirimu semakin ringan, semakin rileks. Dulu kamu sangat terbebani oleh hubungan ini. Tetapi dengan kondisi terapung-apung di udara, kamu lebih rileks, lebih santai. Ketimbang mengharapkan cinta dari seseorang yang tidak pernah memberikan kamu kejelasan atau kepastian. Maka teman-teman dia tahu ya, kamu semakin seperti mengandalkan dirimu sendiri. Maka kamu tidak lagi menantikan dia. Nah, ini membuatkan dia mulai memahami ya, sikap diamnya, apapun yang dilakukannya, itu tidak akan lagi mempengaruhi kamu. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu lagi, starting fresh. Wow, teman-teman, dia mulai menyedari ya, beberapa di antara kalian memulai sesuatu yang baru. Entah itu daripada karir kamu ya, perniagaan, pekerjaan yang baru, atau kamu memulai kehidupan yang baru. Teman-teman, kamu tidak mahu lagi berpegang dengan energi yang lama yang cukup menyakiti kamu, tidak tahu mana arah tujuannya. Di sini teman-teman dia menyedari kamu tidak akan lagi berpaling ke belakang kerana saat ini teman-teman kamu sudah seperti memulai sesuatu yang baru dan kamu langsung maju ke depan. Nah, di sini teman-teman kamu memulai sesuatu yang baru tanpa dirinya. Maka dengan kemunculan starting fresh, ini banyak energinya. Mungkin memulai hubungan yang baru. Mungkin ada yang mulai bernikah, ada yang mulai menjalankan hubungan baru, bertemu dengan orang baru, melakukan sesuatu yang baru yang tidak membosankan kamu. Maka teman-teman, jika ada sesuatu yang sangat menstimulasikan pikiran dan hatimu saat ini, maka sudah pasti kamu tidak akan lagi mencari sesuatu yang sudah berlalu. Maka teman-teman dia sempat merasakan ya, kamu yang semakin baru, kamu yang semakin bersemangat. Seperti di gambar ini ya, kamu yang seperti memulai sesuatu yang baru, sudah pasti teman-teman walaupun dia berlanjutan atau berterusan mendiamkan kamu, itu tidak akan bisa lagi mempengaruhimu. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck-nya ya.
letting go. Wah, tidak ada energi yang lebih tepat ya. Di sini teman-teman, dia tahu walaupun dia terus membungkamu, itu tidak akan lagi mempengaruhi kamu kerana kamu sudah mulai letting go. Sebenarnya teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian yang menonton, sebahagian besar ya, mungkin sudah pun melepaskan energi ini. Menurut kamu, seperti sangat membebankan kamu untuk berpegang kepada sebuah hubungan yang tidak pasti. Maka teman-teman, ini sama ada diungkapkan ataupun tidak. Orang ini sudah pun seperti mengerti, sudah pun sadar dan tahu diri yang kamu di sini mulai melepaskan atau sudah melepaskannya. Maka wajarlah jikalau dia berlanjutan ya mendiamkan kamu, itu tidak akan lagi mempengaruhi kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan kartu terakhir ini ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke kartu yang terakhir ya, iaitu kartu pesan, saya tergerak untuk membuka satu kartu. Hanya satu kartu daripada deck ini teman-teman ya. Kita cuba lihatkan, apa satu hal yang sangat dia harapkan dari dirimu detik ini. Teman-teman, jikalau sikap diamnya dia tidak lagi mempengaruhi kamu ya, sudah pasti sosok ini ya akan kecewa banget kerana I'm dying to hear from you again. Maka teman-teman, kita ambil hanya satu kartu dan cuba lihatkan apa satu hal yang sangat dia harapkan dari dirimu saat ini. Apa yang sangat dia inginkan, sangat dia harapkan jauh di dalam hatinya terhadap koneksi ini ya. Kita ambil hanya satu kartu. The Dragonfly. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seperti ada sebuah kebenaran yang sudah pun terungkap ya. Entah ini diungkapkan secara langsung ataupun tidak, tetapi sosok ini mulai mengerti. Mungkin teman-teman agak sulit untuk menerima kehilangan kamu ya. Tetapi dengan kemunculan kartu ini, ada banyak kesedaran dari pihaknya dia. Nah, apa yang paling diinginkannya? Teman-teman, saya menangkap selain daripada seseorang yang sangat mencuba untuk sembuh ya, untuk healing, saya sempat merasakan beberapa di antara dia masih lagi bertungkus lumus untuk beradaptasi akan perubahan yang sudah terjadi. Teman-teman, dia mungkin langsung tidak menduga ya, yang kamu akan slowly atau perlahan-lahan pergi darinya. Saya merasakan ada perasaan yang sangat berat dari pihaknya dia untuk pergi meninggalkan kamu. Maka teman-teman, jika ini benar-benar situasi yang mungkin tidak bisa diselamatkan lagi, saya menangkap gambaran seseorang yang terpaksa berdepan dengan sebuah kesulitan untuk menerima hakikat bahawa dia perlu beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi. Teman-teman, sebenarnya sakit banget ya di saat mengetahui yang kamu mungkin tidak begitu mahu berjuang ke arah koneksi ini lagi. Ada perasaan yang sangat berat untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, di sini teman-teman, saya sempat merasakan kesedihan di saat seseorang ini mulai menemukan kesedaran diri. Seperti orang yang mulai sedar, tetapi merasa sakit banget, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck-nya. Wow, Cupid Arrow. Teman-teman, sebenarnya dia masih menginginkan sebuah kesempatan ya untuk kembali mendekati kamu. Orang yang mungkin masih lagi mempunyai keyakinan bahawa mungkin masih bisa ya untuk menyelamatkan koneksi ini. Teman-teman, orang ini orang yang masih lagi jatuh cinta banget sama kamu ya. Kamu sesuaikan apakah ini cinta baru atau cinta lama, tetapi dia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi bahawa hubungan ini masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Saya menangkap orang yang semakin ke sini menyadari perasaannya kepada kamu itu semakin kuat. Tetapi malangnya, perasaan ini hanya disedari setelah kamu tidak lagi memperjuangkan hubungan ini. Itu yang saya rasakan ya. Maka di sini teman-teman, apa yang sangat diharapkan hatinya bahawa kamu akan kembali menghubunginya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, pesan apa yang sangat ingin dia sampaikan ke kamu hari ini. Kita cuba dengarkan ya. Seseorang yang sebenarnya bermati-matian untuk mendengar kabar berita darimu tetapi itu tidak didapatkan. Maka apa yang ingin dia bisikkan ke kamu melalui bacaan hari ini. Kita lihatkan ya. Pesan dari hatinya ke kamu hari ini. I need security. Teman-teman, tanpa sebarang kabar berita darimu, perasaannya tidak akan aman. Maka teman-teman, di sini seseorang yang membutuhkan rasa aman. Dia merasakan jikalau kamu tidak berkomunikasi, tidak mengabarinya, wow, ini membuatkan dia benar-benar tidak senang duduk ya, tidak merasa aman dan ingin mendapatkan kejelasan dari dirimu.
I want to make amends. Nah, ini teman-teman, seperti kartu Cupid Arrows tadi ya. Seseorang yang mengharapkan sebuah kesempatan dan ingin memperbaiki kesilapan dan kesalahannya. Dia benar-benar ingin memperbaiki koneksi ini ke depannya. Mulai sedar ya salah silapnya di mana dan benar-benar mengharapkan kamu akan memberikan kesempatan itu. I don't want to let you go. Teman-teman, ini kan jelas banget ya. Energi seseorang yang sedih banget jikalau terpaksa beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi. Kerana jauh di dalam hatinya, teman-teman belum ada kesiapan ya. Belum ada kesiapan untuk melepaskan kamu pergi. I save your text and messages. Wow, ini mungkin ya, kalian di sini tidak tahu ya. Selama ini teman-teman, segala audio kamu, message-message yang kamu kirimkan, gambar-gambar yang kamu hantar, apapun itu. Semua message-message itu disimpan dengan baik. Tidak pernah dihapuskannya. Wow, ini orang yang menyimpan ya, segala textingan kamu, audio kamu, apapun itu. Di saat merindukan kamu teman-teman, dia akan kembali membaca atau memutarkannya. Orang yang tidak menyingkirkan apapun yang datang dari kamu. I don't know what you want. Teman-teman, dia mengakui ada banyak hal yang tidak jelas ya. Kegagalannya itu seperti berpunca daripada sesuatu yang dia tidak tahu. Mungkin setelah kamu menyuntikkan perubahan, dia baru sedar ada banyak hal tentang kamu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang kamu inginkan. Dia tidak tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Seperti ada energi kebingungan dari pihaknya dia. Nah, daripada kartu ini teman-teman, saya tidak merasakan ini dijadikan alasan mengapa dia gagal. Tetapi saya benar-benar merasakan sikap yang sangat genuine ya. Saya merasakan orang ini benar-benar jujur. Beberapa di antara mereka memang benar-benar tidak tahu apa yang kamu inginkan. Ada sesuatu yang mungkin tidak dibicarakan secara jelas. Maka teman-teman mungkin ada miscommunication di antara kamu dan sosok ini ya. Beberapa teman-teman, bukan semua ya. Mungkin kartu ini energinya tidak akan resonate dengan semua orang. Kalian ambil kartu yang resonate sahaja. Okey teman-teman, under the deck. Wow teman-teman, I want you back. Apapun yang terjadi teman-teman, sosok ini sangat ingin kembali nembak kamu ya. Kerana apapun yang sudah terjadi teman-teman, dia tidak mahu melepaskan kamu pergi dan menginginkan kamu kembali ke pangkuannya. Bawah kartu Cupid Arrow ini teman-teman ada gambar coffee cup. Seseorang yang mungkin ingin pertemuan dengan kamu ya. Pertemuan empat mata dengan kamu setelah merefleksi segala kesilapan dan kesalahannya. Maka teman-teman ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan kamu dan mengharapkan kesempatan untuk nembak kamu lagi ya. Okey teman-teman, I want you back menggambarkan seseorang yang tidak mahu melepaskan kamu pergi. Okey guys. Ini adalah bisikan terdalam dari hatinya. Kita coba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini. Seperti ini ya. Baik teman-teman, di sini muncul huruf J, C, B, I, R, N, A, F, E, N, D, Q, L, H, P, S, T, V, Y. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa sangat menyakitkan ketika seseorang akhirnya menyadari bahawa diamnya tidak lagi memengaruhimu dengan cara apapun. Dia tahu dia telah dikalahkan di saat menyadari kepahitan di hatimu berbicara lebih keras daripada keheningannya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye. Take good care.